Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Edu, ketemu lagi dengan saya di channel Edu Damkar. Channel yang selalu senantiasa menebarkan kebaikan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang 5 tahap seseorang yang sedang mengalami kesedihan. Oke, kita simak ya. Kesedihan ataupun kehilangan merupakan sebuah proses atau kejadian yang bisa dialami oleh setiap orang. Dan proses tersebut bisa berlangsung cukup lama. Ada juga yang cuma sebentar. Bahkan juga ada yang bertahun-tahun, tergantung daripada kemampuan orang tersebut menghadapi itu. Tapi tenang saja bahwa sebenarnya hal tersebut merupakan bagian dari tahapan-tahapan orang tersebut dalam menghadapi kesedihan. Seorang psikiater bernama Elizabeth Kubler-Ross pada tahun 1969 mengusulkan sebuah teori yang diberi nama The Five Stages of Grief. Di sini Kubler-Ross menyampaikan teori tersebut bahwa setiap orang atau orang yang sedang mengalami kesedihan akan mengalami 5 tahap. Tapi kesedihan ini bukan untuk orang yang sedang putus cinta ya, tetapi sebenarnya waktu itu adalah teori tersebut diperuntukkan bagi orang yang mengalami gangguan penyakit terminal atau penyakit-penyakit yang memang sudah kronis. Namun teori tersebut ternyata juga setelah diteliti berdampak pula dan pada keluarganya gitu ya. Dan ternyata keluarganya pun bisa atau mengalami 5 tahapan tersebut. Nah, apa saja tahapan-tahapan tersebut bagi orang yang sedang mengalami kesedihan? Yang pertama adalah tahapan penyangkalan. Nah, tahapan penyangkalan atau istilahnya denial. Cenderung kita kalau mengalami hal-hal kesedihan tersebut cenderung menyangkal. Wah, nggak mungkin. Ini hanya sebuah mimpi. Atau mungkin pasti hasilnya salah. Ketika ada sebuah uji laboratorium, kemudian hasilnya ternyata buruk buat kita, pasti kita akan ada penyangkalan-penyangkalan seperti itu. Mungkin hasilnya salah. Coba kita second opinion, itu merupakan bagian daripada proses penyangkalan atau denial tadi. Dan ini wajar, karena ini akan membantu kita untuk bagaimana proses tersebut bisa dilalui dengan baik. Dan bagaimana kita nanti akan mencerna ataupun dengan seiring waktu emosi tersebut akan juga membantu kita untuk menyangkal hal-hal tersebut, dan ini menjadi lumrah. Dan tahap yang kedua yaitu marah. Penyangkalan adalah upaya otak untuk melindungi diri sebenarnya, dan marah juga merupakan bagian daripada reaksi tubuh atau reaksi emosi kita terhadap sebuah kejadian. Marah tersebut bisa banyak hal, bisa menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, bahkan mungkin hal yang paling buruk bisa menyalahkan Sang Maha Pencipta gitu ya. Auzubillahi min dzalik. Ini tuh jangan sampai seperti itu. Karena juga apapun yang terjadi memang itu sudah menjadi takdir ilahi, dan itu sudah menjadi suratan tangan kita dan merupakan bagian daripada proses kehidupan kita. Nah, marah di sini mungkin bisa berlangsung cukup lama. Bisa berlangsung cukup lama. Dan tentunya kita juga perlu memanage marah kita supaya marah kita lebih terkontrol dan lebih produktif tentunya. Kemudian tahap yang ketiga yaitu menawar. Bukan hanya emak-emak aja nih kalau beli dagangan menawar gitu. Ketika kita mengalami kesedihan pun juga kita ada proses bargaining atau menawar, yaitu seandainya waktu itu saya tidak berbuat seperti ini, atau seandainya kemarin saya datang mungkin tidak terjadi seperti ini, atau seandainya pola makan kita kontrol mungkin nggak seperti ini, mungkin nggak diabetes, mungkin nggak darah tinggi dan lain sebagainya. Atau mungkin seandainya kemarin saya nggak menggunakan
peralatan listrik yang nggak standar, itu nggak akan terjadi kebakaran. Itu adalah proses menawar, bargaining. Atau mungkin bisa oke deh, bisa nggak sih kasih kesempatan sekali lagi supaya hal ini nggak bisa terjadi, seperti itu. Nah, tahapan yang keempat adalah depresi atau depression, dan ini merupakan tahap yang wajar, gitu kan, tahap yang wajar ketika kita mengalami kesedihan atau kehilangan. Gimana nih kalau nggak ada dia? Gimana nih kalau nanti saya harus menganggur? Gimana nih gitu kan? Gimana dong kalau jabatan saya hilang? Gimana dong kalau tunjangan saya berkurang? Gimana dong kalau gaji saya hilang atau gaji saya berkurang, pekerjaan hilang? Nah, itu adalah proses-proses depresi, dan ini harus segera dihilangkan. Proses ini harus segera dilewati, karena tahap yang sulit karena semua hal negatif akan berkumpul di sini pada saat depresi. Dan disinilah peran daripada rekan, sahabat, teman, keluarga, orang terdekat kita yang bisa mensupport kita untuk melewati masa-masa depresi seperti ini. Dan yang terakhir adalah tahap penerimaan atau acceptance. Yaitu tidak berarti bahwa kita harus menerima itu lalu kemudian bahagia atau senang, bukan seperti itu maksudnya. Artinya menerima, oke deh, memang ini sudah menjadi suratan takdir dan ini harus dijalani dan ini harus kita nikmati. Apapun itu, kita harus move on dalam kondisi seperti ini. Jangan berlarut-larut terhadap kesedihan ataupun dalam proses kehilangan tersebut. Oke, tenang saja, semuanya akan juga pasti akan Ay, ya Bun? jangan lupa jemurin ya Ay. Oke Bun. Kalau yang seperti itu, kita nggak usah marah. Kita jalanin aja, kita nikmatin aja. Karena itu adalah bagian daripada juga ibadah kita, keharmonisan kita. Oke, sampai ketemu di channel Edi Damkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.